Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Adik-adik, Mas Santri, Win Siska yang berbahagia, kita lanjutkan saja. Tak usah ada lagi pengantarnya. Insya Allah kita akan belajar sampai pukul 9.45 ya, untuk mengambil 1,5 jam, 90 menit. Tadi terakhir kita membicarakan tentang tanda-tanda khafat. Tadi sudah kita bicarakan bahwa ada 3 tanda khafat. Yang pertama kasroh, kemudian yang kedua iya. Dan ya tadi sudah kita bicarakan pada 3 tempat. Pada isim yang 6, al-asmaus sittah. Kemudian pada musanna. Dan yang ketiga pada jamak. Tadi pada musannanya mungkin belum kita bicarakan tadi. Yang kita bicarakan baru pada al-asmaus sittah. Pada isim yang 6. Dan isim yang 6 ini sudah berulang kali kita bicarakan. Saya tidak sebutkan lagi satu persatu. Sekarang kita teruskan contoh yang terakhir ya. Bisa dilihat pada mutammimahnya. Wal jari zil qurba. Contoh al-asmaus sittah ya. Wal jari zil qurba. Ini Al-Quran. Jadi zil qurba. Kalau di matan Durmiyah, zu malin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Tambah hanuka pada mutammimah ini. Sehingga menjadi 6. Jadi zu itu tidak mesti didapatkan kepada mal ya. Ada yang bising ya, ada. Baik. Jadi zu itu di sini didapat kepada al-qurba ya. Wal jari zil qurba. Jadi zi ini salah satu dari al-asmaus sittah. Di sini dia sebagai na'at ya. Na'at dari al-jari. Tetangga yang dekat. Jadi al-jari itu dijarkan, zil qurba itu menjadi na'at dia. Sehingga dia dijarkan juga. Tanda jarnya ya, karena dia termasuk al-asmaus sittah, isim yang 6. Kemudian ya sebagai tanda khafat, tempat yang kedua, wa fil musanna, dan pada musanna, wa ma hummila alaih, dan yang disamakan dengan musanna. Nahu contohnya, hatta ablugha majma'al bahraini. Ini di dalam surat Al-Kahfi ya. Hatta ablugha majma'al bahraini. Ini majma'ah itu maf'ul bih dia. Majma'ah maf'ul bih, al-bahraini mudhafun ilaih, majma'ah mudhaf, al-bahraini mudhafun ilaih. Jadi al-bahraini ini karena dia mudhafun ilaih harus dijarkan. Tanda jarnya ya. Karena dia musanna ya. Kalau waktu ropak al-bahrani ya. Bahrun, bahrani musannanya ya. Ketika ropak pakai alif tanda ropaknya, tapi musanna ketika dijarkan tanda jarnya ya. Sama waktu nasab pun tanda nasabnya ya. Jadi tanda nasabnya dan tanda khafatnya sama-sama ya. Contoh yang lain, wa marartu bisnaini wasnataini. Ini yang disamakan dengan musanna ya, isnaini wa isnataini ya.
Wa fi jam'il muzakkar salim. Yang ketiga tempatnya ya sebagai tanda khafat pada jamak muzakkar salim. Wa ma hummila alaih, dan lapas-lapas yang disamakan dengan jamak muzakkar salim. Ini juga sama. Waktu dinasabkan jamak muzakkar salim tanda nasabnya juga ya, dan waktu dikhafatkan tanda khafatnya juga ya. Contohnya di sini qul lil mu'minina. Jadi al mu'minin ini jamak muzakkar mu'minun. Jamaknya mu'minun. Waktu ropak dia, waktu marfu mu'minun. Waktu khafat mu'minin. Ya. Qul lil mu'minin. Ini lagi fa'itu'amu sittina miskinan. Fa'itu'amu sittina miskinan. Jadi sittina ini namanya yang disamakan dengan jamak muzakkar salim. Kalau waktu marfu sittuna. Waktu majrur sittina. Kemudian tanda khafat yang ketiga fathah. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu mufradan kana au jam'a taksirin, ya. Dan adapun fathah fatakunu maka adalah ia alamatan lil khafdi, tanda bagi khafat fil ismil ladzi pada isim yang la yansarifu tidak bertanwin. Mufradan kana, baik lapasnya itu bentuk mufrad. Nahwu wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila. Jadi Ibrahima wa Ismaila ini ismul ladzi la yansarif, tadi sudah saya singgung. Nama Ibrahim dan Ismail itu termasuk nama ajam. Ini nama ajam itu selain dari nama orang Arab. Selain nama orang Arab namanya ajam. Jadi Ibrahim, Ismail ini aslinya bahasa Ibrani, ya. Ada pertanyaan, Iin? Ya. Baik. Ya. Yang tadi tentang makuh situna dan majrur sitina itu perbedaannya apa, Ustaz? Situna dengan sitina. Yang makuh dan majrur. Marfu, ya. Marfu dengan majrur, ya. Misal situna, ya. Sitina dengan situna. Iya, Ustaz. Baik. Sekarang kita buat contoh yang marfu dulu, ya. Walaupun tadi sudah di atas dia, ya. Saya mempunyai 60 buku kitab. Apa bahasa Arabnya itu, Afifah? Apa tadi itu? Saya mempunyai 60 kitab. Anak. Li. Saya mempunyai itu bagiku. Li. Situna kitaban. Li situna kitaban. Baik. Itu diropakkan, ya. Situna itu diropakkan. Kenapa diropakkan? Karena dia mubtada muakhar namanya. Nanti akan jumpa kita, ya. Makanya ini memang harus sabar ini, ya. Harus sabar ini. Nanti udah tamat baru mengerti. Jadi situna itu di situ contoh marfu. Kenapa diropakkan? Karena dia mubtada muakhar namanya. Li situna kitaban. Saya mempunyai 60 buah kitab. Ketika dia diropakkan, pakai waw dia kan, pakai waw, karena dia disamakan dengan jamak muzakkar, ya, disamakan dengan jamak muzakkar. Ketika diropakkan tanda ropaknya waw. Tadi sudah kita bicarakan itu, ya, bahwa tanda ropak itu ada 4, dhammah, waw, alif, nun. Waw itu digunakan antara lain kalau yang diropakkan itu jamak muzakkar atau yang disamakan dengan jamak muzakkar. Jadi ini
Ya, salasuna, arbauna, khamsuna, situna, sabauna, samanuna, tisuna. Itu namanya disamakan dengan jamak muzakkar semua, ya. Jadi lafaz yang disamakan dengan jamak muzakkar ini ketika dirofakkan pakai waw dia, sama dengan jamak. Sama dengan jamak muzakkar. Sekarang contoh yang ini, fa it'amu sittina miskinan. Di sini ini sebetulnya potongan dari ayat Al-Qur'an. Ya. Ini ada jawab ini. Fa it'amu sittina miskinan. Jadi di sini it'amu itu maka memberi makan. Tapi ini dalam bentuk masdar dia. It'amu. It'amu ini masdar, kemudian sittina itu menjadi mudhofun ilaih dia di situ. Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu harus dijarkan. Setiap mudhofun ilaih harus dijarkan. Itu kaidah. Setiap fa'il harus dirofakkan. Itu kaidah. Setiap maf'ulun bih harus dinasabkan. Kaidah ya. Setiap mudhofun ilaih harus dijarkan. Oleh sebab itu situna waktu rofak pakai waw, karena dia sekarang idhofah apa mudhofun ilaih harus dijarkan, maka waw itu diganti dengan ya menjadi sittina. Ya inilah sebagai tanda khofatnya, tanda jarnya. Gimana Afifah? Bisa paham? Yang mudhofun ilaih itu Ustaz. Yang mudhofun ilaih itu ada dua kosakata digabungkan menjadi satu kosakata. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua itu mudhofun ilaih. Jadi itu amun digabungkan dengan sittina, ya. Itu namanya digabungkan ya. Dua kosakata digabungkan menjadi satu kosakata, itu namanya idhofat. Yang pertama mudhof, yang keduanya itu mudhofun ilaih. Itu amun namanya mudhof. Yang kedua mudhofun ilaih. Setiap mudhofun ilaih itu harus dijarkan. Ini kaidah. Ya, nah, karena dia harus dijarkan, maka dijarkan tanda jarnya ya. Kenapa ya tadi tanda jarnya? Karena dia disamakan dengan jamak taksir. muzakkar, ya, disamakan dengan jamak muzakkar. Kira-kira bisa paham apa? Kalau paham betul belum bisa ini. Harus tamat dulu buku kita ini, baru nanti ya 80% paham nanti atau 90% ya. Harus sabar ini. Oke, kita teruskan. Terus Ustaz. Oke. Kita kembali kepada yang tadi, yaitu fathah sebagai tanda khafat pada isim yang tidak bertanwin. Baik isim yang tidak bertanwin itu bentuk mufrad ya, lafaz mufrad. Contohnya Ibrahim. Jadi Ibrahim ini termasuk ismul ladzi la yansharif. Ismail ya. Karena dia nama bukan asli nama orang Arab ya. Kemudian fahayyu, contoh yang lain ini ya. Fahayyu bi ahsana minha. Ini juga Al-Qur'an ya. Jadi semua mutammimah ini contoh-contohnya semua diambilnya dari Al-Qur'an. Fahayyu bi ahsana minha. Maka balaslah dengan yang lebih baik darinya. Ini potongan ayat. Kalau ada orang berbuat baik kepada kamu, balaslah dengan yang lebih baik dari dia. Itu apanya ya? Tafsirnya itu. Tapi kita bukan membicarakan tafsirnya, kita hanya melihat kosakata ahsana. Ahsana ini isim ya. Isim. Termasuk ismul ladzi la yansharif karena dia wazan fi'il. Nah, ini wazan fi'il ya. Ahsana, af'ala ya. Ahsana, ahmada, itu semua wazan fi'il, sewazan dengan fi'il. Coba kita lihat ya. Nah, ini. Oke. Fahayyu bi ahsana minha. Wa i'rabuhu al-fa'u rabitatun li jawabin. Idza min qouli ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyatin. Nah, ini ayat sebelumnya ya. Apabila kamu
diberi penghormatan dengan satu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripada itu. Jadi ahsana itu termasuk ismul ladzi la yansharif, dimasuki oleh huruf jar yaitu bi, ya, ba. Maka dijarkan dia, tanda jarnya fathah karena dia ismul ladzi la yansharif. Kemudian kita teruskan au jam'a taksirin, atau ismul ladzi la yansharif itu bukan mufrad tapi jam' taksir. Nahu min mahariba, ya. Mahariba. Mahariba itu jamak taksir. Dimasuki huruf min, maka tanda jarnya fathah. Jadi tidak semua yang dijarkan itu kasrah, ya. Ibrahima, Ismaila, Ahsana, Mahariba. Ini semuanya karena dia tergolong ismul ladzi la yansharif, tanda jarnya itu fathah. Kita teruskan dulu. Illa, ada pengecualian, ya. Illa idza udhifa, kecuali apabila dia diidofatkan. Nahu fi ahsani taqwim. Ini namanya ismul ladzi la yansharif tadi itu digabungkan dengan kosakata yang lain sehingga menjadi satu kosakata. Jadi fi ahsani taqwim. Ahsani ini mudhaf, taqwimin mudhafun ilaih. Jadi di sini ahsani itu dia bukan lagi ismul ladzi la yansharif sebetulnya. Karena dia sudah idhofat, sama dengan bertanwin itu. Kalau sudah digabungkan dia dengan kosakata yang lain, itu sama dengan bertanwin, sama dengan yang sudah mempunyai alif lam. Sehingga tanda khofanya tidak lagi fathah, tapi kembali kepada kasroh. Karena kalau sudah mudhof dia, ya, kalau sudah mudhof dia, maka dia sudah menjadi ismul munsharif, isim yang bertanwin. Au dakhalat alaihi al, ya, ini ya, perhatikan ya semua. Tadi kecualinya itu kecuali apabila dia diidopatkan. Kecuali yang kedua apa? Illa dakhalat alaihi al, kecuali illa iza dakhalat alaihi al. Begitu cara memahaminya, ya. Illa iza dakhalat alaihi al, kecuali apabila masuk atasnya al. Kalau sudah ada alif lam, maka dia tidak ismul ladzi la yansharif lagi. Sudah menjadi isim yang bertanwin itu. Apa contohnya? Wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Wa antum aakifuna fil masajid. Jadi di sini masajida. Masajida kalau kita hilangkan alif lamnya itu dia isim yang tidak bertanwin. Ya. Isim yang tidak bertanwin dia. Kalau dihilangkan, kalau kita hilangkan alif lamnya, saya baca ya tanpa alif lam. Wa antum akifuna fi masajida, begitu. Tanda jarnya fathah kalau dihilangkan alif lamnya. Tapi kalau sudah ada alif lamnya, wa antum akifuna fil masajidi, kalau dibariskannya dia dikasih baris, ya. Jangan dibuat qalqalah, ya. Fil masajidi. Tanda jarnya kasroh karena dia ada alif lam. Kalau sudah ada alif lam, itu bukan lagi ismul ladzi la yansharif. Itu namanya ismul munsharif, ya. Itu saja, ya. Itu jadi fathah tanda khafat hanya pada al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin. Sekarang kita teruskan lagi, ya. Walil jasmi alamatani. Dan bagi jasam ada dua tanda. Jadi kalau khafat tadi tandanya ada 3, sekarang jasam tandanya cuma 2. Apa yang 2 itu? As-sukunu wa huwal aslu. Yang pertama sukun dan itulah tanda yang asal. Wal hasbu, yang kedua al-hasbu, menghilangkan, ya. Al-hasbu, menghilangkan. Wa huwa naibun anhu.
dan menghilangkan itu tanda jazam ganti daripada sukun. Jadi ada dua, sukun dan al-hasbu. Sekarang kita lihat kapan digunakan sukun. Fa'ammas sukunu fayakunu alamatan lil jasmi fil fi'lil mudhari'i sahihil akhiril ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Maka adapun sukun adalah ia alamatan lil jasmi, tanda bagi jasam pada fi'il mudhari yang sahih akhir. Nah, ya. Fi'il mudhari'nya harus sahih akhir. Itu syarat yang pertama ya. Pada fi'il mudhari sahih akhir. Syarat yang kedua pada allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Dia fi'il sahih akhir dan dia bukan fi'il yang lima. Dan tidak bersambung dengannya nun niswa. Tidak bersambung dengannya nun taukid. Ini kembali lagi yang sudah pernah kita bicarakan ya. Di atas sebelumnya itu. Contohnya apa? Nahu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di sini yalida. Yalida ini fi'il mudhari'. Fi'il madinya walada ya. Walada, beranak. Walada fi'il madi ya. Kalau waladun itu isimnya. Walada yalidu fi'il mudhari'nya. Masuk lam. Lam ini amil jasam. Ya. Amil yang menjasamkan. Lam yalid sukun jadinya. Walam yulad sukun. Kenapa sukun? Karena fi'il mudhari'nya itu sahih akhir. Hurufnya yang terakhir bukan huruf illat. Ya. Bukan alif, bukan waw, bukan ya. Lam yalid walam yulad walam yakun. Yakun kana yakunu. Ya. Kana yakunu. Asalnya pakai waw dia. Kemudian masuk lam. Yakun. Nunnya sukun. Wawnya pun sukun. Karena bertemu dua sukun, maka wawnya dihilangkan. Ya. Jadi di sini tanda jasam yakun itu sukun. Kun. Sukun pada nunnya. Walam yakul lahu kufuwan ahada. Baik. Kita teruskan dulu. Wa ammal hasbu. Ini tanda yang kedua tadi. Dan ada pun menghilangkan. Fayakunu alamatan lil jasmi fil fi'lil mudhari' al mu'talil akhir. Dan ada pun menghilangkan maka adalah ia tanda bagi jasam pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apa itu fi'il mudhari' mu'tal akhir? Wa huwa ma akhiruhu harfu illatin. Yaitu fi'il yang hurufnya terakhir huruf illat. Wa huruful illati al-alif wal waw wal ya. Huruf illat itu ialah alif, waw, ya. Contohnya apa? Nahu. Lam yakhsa. Ini sudah muncul tadi sebetulnya ya. Sudah ada contoh-contoh tadi. Illallah. Lam yakhsa illallah. Jadi di sini khosya yakhsa asalnya ya. Yakhsa. Ada alif dalam bentuk ya itu. Yakhsa. Masuk lam. Yakhsa. Hilang huruf illatnya. Itu namanya al-hasbu. Hasbu harfil illah. Ya, menghilangkan huruf illat. Coba kita lihat ya, adik-adik santri, mas santri ya. Kita lihat dulu di ini, di kawakibnya ya. Ini lam yaksa illallah. Lam harfu nabin wa jasmin. Yaksa fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jasmi hasbu harfil illati min akhirih wa huwal alifu. Nah, itu dia. Ya. Yakhsha fi'il mudhari' majzum dijazamkan dengan lam. Wa alamatu jasmi tanda jazamnya hasbu harfil illah min akhirih. Menghilangkan huruf illat dari akhirnya. Membuang ya. Membuang, menghilangkan huruf illat dari akhirnya. Apa itu huruf illatnya? Wa huwal alifu. Huruf illatnya itu adalah alif. Itu saja, nggak usah kita bahas dulu fa'ilnya itu ya, karena kita belum belajar fa'il. Kita baru menunjukkan bahwa yaksa itu dijazamkan
tanda jasamnya hasbu harfil illat. Ini lagi. Wa may yad'u ma'allaha. Ya, wa may yad'u ma'allaha. Ini da'a yad'u. Ya, aslinya ada waw ya. Yad'u. Nah, mari kita lihat apa di kawakibnya. Ini dia. Wa may yad'u ma'allah. Wa i'rabuha al-waw ibtidaiyah. Man ismu syartin. Mannya itu isim syarat ya. Jazimun. Yang menjazamkan. Tajzamu fi'laini. Menjazamkan dua fi'il. Al-awal fi'lu sati wa sani jawabu. Jadi di sini yad'u itu yang menjazamkannya man ya. Jadi tanda jazam itu banyak. Sudah berulang kali juga pernah kita katakan lam, lam, alam, alam, lamul amri wa duai, la pinnai wa duai, izma, man, mahma, izma. Ada 18 ya. Jadi man, mahma. Jadi man itu inilah dia mannya. Man isim syarat ya, isim syarat dia menjazamkan dua fiil. Fiil yang pertamanya namanya fiil syarat. Wa may yad'u ma'allah. Dan siapa yang berdoa bersama Allah, berdoa. Jadi yad'u itu fiil syarat dijazamkan, tanda jazamnya hasbu harfil illah. Terus kita lihat lagi. Wa may yahdillahu. Nah, ini ya ada dalam Al-Qur'an ya. Wa may yahdillahu. Sama ini. Hada yahdi. Hada yahdi. Ada huruf illatnya ya. Tapi ketika dia dijazamkan, ianya itu dihilangkan. Wa may yahdillahu fala mudhillalah. Itu dalam Al-Quran ya. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, fala mudhillalah. Tidak ada orang siapapun yang dapat menyesatkannya. Maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Jadi di sini, yahdi ini fi'il syarat. Karena dia fi'il syarat, dijazamkan. Tanda jazamnya hasbu harfil illah. Terus, wa fil af'alil lati rab'uha bisubutin nun. Hasbu itu ada lagi. Yang pertama tadi apabila hurufnya yang terakhir huruf illat atau pada fathal akhir. Yang kedua wa fil af'alil lati rab'uha bisubutin nun. Dan pada fi'il yang tanda rofaknya dengan menetapkan nun. Ini yang sudah kita istilahkan pada fi'il yang 5 ya. Jadi fi'il yang 5 juga hasbun, tapi bukan hasbu harfil illah dia, tapi hasbun nun namanya. Ya. Nahu intatuba taba yatubu. Coba dulu apa? Di apa nih? Hafiz, ada Hafiz nih. Halo. Hafiz, ada orangnya? Hafiz, ada? Hilang. Coba Apifah, coba. Ya, Taba yatubu. Coba buat tasrif 14-nya, yatubu. buat apa, Ustaz? Tasrif 14 dari yatubu. Ini kan yatubu asalnya nih. Fi'il mudhari'nya. Yatubu, yatubani, Yatubuna. yatubuna. Terus tatubu, Tatubani. tatubani, yatubna. Yatubuna. Ya, terus tatubu, Tatubu. tatubani. Inilah dia itu ya. Ya, ini dia. Sampai situ aja. Tatubu, tatubani. Ya. Tatubani itu kamu dua orang bertaubat. Itu artinya kan? Iya, Tatubani, kamu dua orang bertaubat. Sekarang dimasuki oleh huruf dia. Insyarat, in. Huruf jazam ini. Lam lam alam alam alamul amru in. Nah, itu dia. Inilah dia in.
In. Jika kamu berdua bertaubat. Jadi dia karena dia dimasuki oleh amil jasam, dia dijasamkan. Tanda jasamnya apa? Apa tanda jasamnya sini? Halo, Akmalia, apa tanda jasamnya? Apa tanda jasam? Apa tanda jasamnya? Intatuba. Apa tanda jasamnya sini? Ya, Akmalia, apa tanda jasamnya? Apipah, apa tanda jasamnya? Yang mana, Ustaz? Intatuba. Apa tanda jasamnya? Tadi kan sudah kita baca. Dia pilih yang 5 ya. Tatubani. Berarti apa tanda jasamnya itu? Haspun, haspun nun. Ya, menghilangkan nun. Karena dia termasuk fiil yang 5 ya. Nah, haspun nun. Ini lagi. Wa in tasbiru wa tattaqu. Ini sama ini ya. Sama-sama fiil yang 5 ini. Sabaro yasbiru, yasbiru, yasbironi, yasbiruna, tasbiru, tasbironi, yasbirna, tasbiru, tasbironi, tasbiruna. Ya. Wa in tasbiru. Tadi sebelum, coba perhatikan ya. Ini penting juga nih. Diperhatikan. Sebelum dihilangkan nunnya tidak ada alif. Ya. Tasbiruna. Sesudah waw itu langsung nun. Ya. Sesudah waw itu langsung nun. Tapi setelah dihilangkan nun harus ditambah alif. Wa in tasbiru. Untuk apa ditambah alif? Gunanya ditambah alif untuk membedakan antara waw lam fiil dengan waw jamaah. Halo Anissa, Anissa itu ya, yang apa? Yang pusing. Ada pertanyaan, Anissa? Wa in tasbiru wa tattaqu sama ya, karena dia pilih yang 5, tanda jasamnya juga haspun nun. Wala tukhafi ya, wala tukhafi. Ini sama isim yang pilih yang 5 ini. Ini ada dhamir muannas mukhatabah ya. Tukhafina asalnya ya. Tukhafina khafa ya. Wala tukhafi. Tukhafina asalnya dihilangkan nunnya karena dia fiil yang 5. Kita teruskan aja. Faslun. Ini saya kira tidak usah kita ulangi. Dia hanya menjelaskan yang sudah dijelaskan tadi semua. Ya, ini mengulang ini. Semacam menurut dia meringkas. Tapi saya kira tak perlulah. Ini tak usah kita baca lagi ini karena dia sama dengan yang sudah kita baca tadi semua. Baik, sampai situ ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Ya, apa? Nur Akila ya? Iya, Ustaz. Apa pertanyaannya?
Yang di UANS biru tadi Kenapa gitu apanya? ditambah alif di Ustaz. Oh ya. Coba yang lain dijawab dulu. Coba siapa yang bisa jawab tadi? Kenapa ditambah alif tadi? Tasbiru tadi itu watattaku ya. Siapa yang bisa jawab? Ini yang nampak mukanya. Akbaliah bisa jawab pertanyaan Nur Akila tadi? Kenapa tambah alif katanya? Tasbiru tadi. Afifah bisa jawab? Karena itu ya sudah jazm ya. Kenapa tadi? Tadi kan asalnya tasbiruna ya. Ya. Nah, Karena jamak. untuk membedakan antara wow, ini dia ya. Ini pertanyaan yang ditanya Nur Akila tadi ya. Wa in tasbiru wa tattaqu. Pertanyaannya kok ditambah alif? Tadi asalnya kan tidak ada alif. Kenapa tambah alif? Tadi sudah saya jelaskan. Waw itu kan ada waw menunjukkan jamak. Ada waw yang memang asli huruf dari fi'il itu. Da'a yada'u. Ini wa may yada'u. Aslinya ada waw itu. Da'a yada'u. Jadi kadang-kadang ada waw, dia lam fi'il. Jadi fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi fi'il itu huruf pertamanya fa fi'il, huruf keduanya ain fi'il, huruf ketiganya lam fi'il. Lam fi'il. Ya. Tasbiru shotnya itu fa fi'il, banyak ain fi'il, ronya lam fi'il. Kalau da'a yada'u dalnya itu fa fi'il, ainnya ain fi'il, wawnya lam fi'il. Kalau dia waw lam fi'il tidak pakai alif. Ya. Tidak pakai alif. Kalau wawnya bukan waw lam fi'il tapi waw jamak menunjukkan pelakunya jamak seperti tasbiruna, wawnya itu harus ditambah dengan alif kalau dibuang nunnya. Tujuannya apa? Membedakan antara waw jamak dengan waw lam fi'il. Itu gunanya ya. Itu sebabnya ditambah alif. Gimana tadi Nur Akila tadi? Gimana Nur Akila? Bisa paham? Faham Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Baik. Sama itu ya, watattaku. Jadi semua fi'il yang 5 yang untuk jamak muzakkar, yaf'aluna, taf'aluna, itu wajannya kan? Yaf'aluna, taf'aluna. Apapun fi'ilnya, tattaquna, tasbiruna, tatba'una, apapun fi'ilnya. Kalau dia sewajar dengan yaf'aluna, taf'aluna untuk jamak, ketika nunnya dihilangkan karena dia misalnya dijasamkan, ketika nunnya dihilangkan maka waw itu harus dikasih alif. Itu kaidah. Tujuannya itu tadi supaya orang yang baca tidak ragu waw ini waw lam fi'il atau waw jamak. Kalau sudah ada alif itu menunjukkan wawnya waw jamak. Oke ya? Sekarang kita, karena kalau kita baca semuanya, saya khawatir nggak selesai nanti. Ya, kita cari yang penting-penting saja.
Nah, ini dia. Kita masuk ke sini. Babun nakirati wal ma'rifah. Bab nakiroh dan ma'rifah. Ya. Babun nakirati wal ma'rifah. Bab nakiroh dan ma'rifah. Al-ismu dorbani. Isim ada terbagi dua. Ahaduhuma an-nakiratu wahyal aslu. Salah satunya nakiroh dan dialah yang asal. Wahya kullu min syai'in fi jinsihi la yukhtassu bihi wahidun duna akhara. Karajulin wa farasin wa kitabin. Wahya isim nakirah ialah setiap kullu ismin syai'in, setiap isim yang mencakup fi jinsihi pada jenisnya, la yukhtassu bihi wahidun, tidak dikhususkan untuk seseorang atau salah satunya, duna akhara, tanpa yang lain. Jadi tidak khusus untuk bagian tertentu. Misalnya karojulin, seperti lapas rojulun. Rojulun itu artinya laki-laki, itu mencakup semua yang berjenis kelamin laki-laki termasuk dalam makna lapas rojulun, siapapun laki-lakinya. Jadi kalau dia tercakup dalam, dia mencakup semua individu-individu dari jenis itu, disebut namanya nakirah. Wa farasun, kuda. Kuda juga seperti itu. Semua kuda masuk dalam makna lapas farasun. Kitabun, kitab, apapun kitabnya. Ya, kitab fikih, kitab fisika, kitab yang lain, semua masuk dalam makna kitab, ya. Wa taqribuha ilal fahmi. Ini jelaskannya lagi, ya. Wa taqribuha ilal fahmi, dan untuk mendekatkan supaya mudah dipahami, ayyuqala, dikatakan an-nakiratu kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alaihi. An-nakirah ialah setiap lapas yang bisa masuk alif lam padanya. Jadi setiap ada lapas bisa dimasukkan ke situ alif lam, itu namanya nakirah. Karojulin, wa mro'atin, wa saubin, seperti lapas rojulun, imro'atun, imro'atun wanita, semua wanita masuk ke situ. Jadi ini bisa ar-rojulu, al-imro'atu, saubun, as-saubu. Atau apalagi katanya, ini dia mau menjelaskan ini. Dia mau kemukakan beberapa definisi dengan tujuan supaya kita lebih mudah paham, ya. Au kullu ma waqa'a mauqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alaihi. Kazi bimakna sahib. Atau setiap apa saja yang bisa masuk alif lam padanya. Jadi nakirah itu setiap kosakata yang mencakup banyak individu, ya. Wad-darbus tsani, bagian yang kedua. Tadi katanya ada dua macam, ya. Wad-darbus tsani al-ma'rifatu. Bagian yang kedua adalah ma'rifat. Wa ya sittatu anwa'in. Ma'rifat itu ada 6 macam. Kalau di jurumnya dibuatnya 5 macam, tapi sama, ya. Yang pertama al-mutmaru wa huwa a'rafuha. Yang pertama isim mutmar, isim domir, ya. Dan isim domir ini adalah yang paling ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu jelas. Jelas tertentu orangnya, bendanya. Summal alamu, yang kedua al-alamu, nama, setiap nama, ya. Nama orang, nama hewan, nama tempat, nama kota, nama apa saja, ya. Nama buku. Kalau sudah nama itu sudah termasuk isim ma'rifat. Summal isyaratu, kemudian isim isyarah. Sudah 3, ya. Sudah 3, isim domir, isim alam, nama, isim isyarah. Summal mausul,
kemudian isim mausul. Summal mu'arrafu bil adat. Kemudian yang dimakrifatkan dengan adat. Wasadisu ma udhifa ila wahidin minha. Dan keenam, setiap lapas yang diidofatkan, disandarkan kepada salah satu dari yang 5 tersebut. Kita lihat dulu di syarahnya ya. Silakan perhatikan ini ya. Al-mutmaru wa yuqalu lahu ad-dhamiru aidan, dan dikatakan juga namanya isim dhamir. Jadi isim mutmar, isim dhamir sama saja ya. Sekarang kita bicarakan satu persatu. Isim ma'rifat tadi, faslun, al-mutmaru. Al-mutmaru, isim mutmar. Wad-dhamiru, ismani lima udi'a limutakallimin ka'ana. Isim dhamir, wad-dhamir adalah 2 nama, lima wudi'a limutakallimin ka'ana au mukhatabin ka'anta au ghaibin kahwa. Jadi isim dhamir itu isim yang digunakan untuk menunjukkan si pembicara, mutakallimin, si pembicara, au mukhatabin atau orang kedua, berarti lawan bicara, au ghaibin atau ghaib, orang ketiga. Jadi isim dhamir itu ada ghaib, ada mukhatab, dan ada mutakallim. Dan ini sudah pernah kita bicarakan ya. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini dia isim dhamir. Dan inilah dia yang paling makrifah di antara isim makrifat tersebut. Halo? Ya, Ustaz. Ya. Mana? Udah masih apa? Masih ada pertanyaan sampai sini? Ustaz, izin bertanya. Ya. Tadi Ustaz ada menyebutkan kalau isim mutmar atau Isim wadhamir dhamir. itu yang paling makrifat. Lalu kelima isim lainnya itu disebut apa, Ustaz? Sama-sama makrifat. Karena dia tadi kan menggunakan istilah summa. Ya, kita kembali ke sini ya. Ini ya. Ini tadi ya. Al-mutmaru wa huwa a'rafuha ya. Isim mutmar, dialah yang paling makrifat. Semuanya isim makrifat. Summa. Dia ini kalau pakai summa dia berarti tingkatan yang kedua al-alam. Nama, setiap nama ya. Summal isyarah, kemudian isim isyarah. Isim isyarah, sebetulnya dia akan jelaskan satu persatu nanti. Makanya kita tadi mulai masuk mengenai isim dhamir tadi, ya. Makanya saya tidak jelaskan di sini. Isim isyarah ini sudah pernah juga kita bicarakan kemarin waktu pertemuan pertama, haza hajihi ya. Isim isyarah. Summal mausul ini juga sudah pernah kita singgung sekilas. Allazi, allati, allazani, allatani. Ini isim mausul ya. Kemudian
Summal mu'arrafu bil adat. Kemudian yang keenam, yang didapatkan. Jadi sebetulnya nggak usah kita bahas terlalu panjang lebar. Kita ikuti aja. Setelah ini kan dijelaskannya tadi mengenai isim domir, faslun. Dia menguraikan satu persatu. Ya, oke ya, Afifah. Kita terus saja ya. Ya terus. Karena kalau kita bahas nanti, dia akan jelaskan lagi nanti di atas. Sekarang dia sudah mulai menjelaskan mengenai isim domir ya. Isim domir. Jadi isim domir itu harus kita hafal itu wazannya itu juga ya. Isim domir. Jadi ada domir marfu ya, domir rafa. Ada isim domir itu yang untuk menjadi mubtada. Kalau yang untuk menjadi mubtada, itulah dia yang sudah saya sebutkan tadi. Wa huma hum ya huma hunna, anta antum antum anti antum antun ana nahnu. Ada nanti namanya domir rafa. Domir rafa itu dia bersambung dengan fiil. Ya. Bersambung. Ada yang disebutkan lapasnya, ada yang tidak. Jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Itu namanya domir rafa ya. Karena dia sebagai fa'il. Ada nanti namanya domir nasab. Domir nasab itu kalau dia bersambung dengan fi'il muta'addi. Kalau domir rafa tadi itu dia sebagai fa'il. Kalau domir nasab itu dia sebagai maf'ulun bih. Apa contoh yang fi'il muta'addi? Masih ingat fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi itu fi'il yang memerlukan maf'ulun bih ya, memerlukan objek. Memukul. Memukul itu pasti ada yang dipukul. Jadi dorobani. Dorobana. Dia memukul saya. Dorobana, dia memukul kami. Dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakuna. Itu namanya domir nasab ya. Jadi domir itu sendiri banyak macam-macamnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau saya jelaskan nanti sia-sia juga. Sekarang dia jelaskan. Wayan qasimu ila mustatirin wa barizin. Dan isim domir itu terbagi kepada dua. Kepada domir mustatir dan domir baris. Nah, dia jelaskan ini. Fal mustatiru ma laisa lahu suratun fil lafzi. Domir mustatir adalah domir yang tidak ada bentuknya dalam lafaz. Jadi tidak ada bentuknya dalam lafaz. Wa huwa imma mustatirun wujuban kal mustatiri fi fi'li amril wahidil muzakkari. Wa huwa domir mustatir tersebut imma ada kalanya mustatirun wujuban. Mustatirnya itu tersembunyi itu wajib. Wajib disembunyikan, tidak boleh disebutkan. Tidak boleh disebutkan. Namanya mustatir, wujuban. Contohnya apa? Kal mustatiri fi fi'li amril wahidil muzakkari. Seperti domir mustatir pada fi'il amar untuk satu muzakkar, satu orang laki-laki. Contohnya apa? Itrib. Itrib. Itrib itu apa sih itu domirnya? Halo? Ardian harap dulu lah. Mana Ardian nih? Halo Ardian, tengok dulu mukanya nih. Itrib. Apa domirnya situ? Panggilnya apa? Itrib. Anta. Anta, ya bagus ya. Itrib itu domirnya di situ anta. Tak boleh kita katakan itrib anta. Kalau kita katakan itrib anta, anta itu yang kita lapaskan itu bukan fa'il. Ya, itu hanya taukid aja fungsinya ya. Fa'ilnya tetap mustatir. Karena wajib mustatir, wajib disembunyikan. Ya.
Domir mustatir itu maksudnya domir yang tidak terucap, tidak tertulis, tapi tersembunyi dia. Wakum, kum itu juga sama ya. Kum anta, ada situ anta. Anta itu tidak boleh disebutkan. Kalau disebutkan itu bukan mustatir lagi, itu pembuat aja dia. Tetap fa'ilnya yang mustatir. Wa fil mudhari'il mabdu'i bita'i khitabil wahidil muzakkari. Dan pada fi'il mudhari' yang dimulai dengan ta mukhatab satu untuk laki-laki. Katakumu wa tatribu. Takumu itu fa'ilnya wajib mustatir ya. Tidak boleh kita katakan takumu anta. Itu namanya mubazir ya. Menggunakan kosakata mubazir. Karena tidak boleh dikatakan takumu anta. Lima aja takumu anta. Kenapa kamu berdiri? Enggak perlu dibuat antanya ya. Karena di situ anta itu domir mustatir, wajib dia. Ya. Wajib disembunyikan, tidak boleh diucapkan. Ya akhi lima aja takumu anta. Salah itu ya. Ya akhi lima aja tatribu akhaka. Saudara, lima aja tatribu anta akhaka. Disebutnya lagi anta. Tak perlu. Tak perlu lagi disebutkan anta karena di situ wajib disembunyikan antanya. Itu namanya domir mustatir wujuban ya. Sudah berapa tempat itu? Halo? Sudah berapa tempat itu domir mustatir wujuban itu? Udah dua ya? Dua. Ya, udah dua kan? Kita teruskan yang ketiga. Wa fil mudhari'il mabdu'i bil hamzati. Dan pada fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah. Akumu atribu. Akumu ana amamal pasdi. Enggak boleh ya. Ananya itu enggak usah disebutkan. Orang udah tahu ya. Dan tidak boleh. Akumu itu sudah ada di situ makna ana ya. Yang berdiri itu saya. Akumu amamal pasli. Tidak perlu disebutkan ananya itu. Tak boleh. Kalau disebutkan itu, bukan itu fa'ilnya. Fa'ilnya tetap yang tersembunyi. Ana di situ hanya taukid jadinya dia. Menguatkan ya. Akumu amamal pasli. Atribu akhaka li'annahu saraka. Ya. Aku memukul saudaramu karena dia telah mencuri. Ya. Atribu akhaka. Enggak perlu atribu ana akhaka. Salah dia itu ya. Salah dia karena domirnya itu wajib disembunyikan. Namanya domir mustatir wujuban. Au bin nuni atau nun. Au fil mudhari'i al mabdu'i bin nuni. Atau pada fi'il mudhari' yang diawali dengan nun. Nakumu natribu. Nakumu amama baitikum. Nakumu amama baitikum. Kami berdiri di depan rumah kamu. Seperti itu saja. Tak usah disebutkan. Nakumu nahnu amama baitikum. Salah dia ya. Tak perlu disebutkan nahnunya itu. Karena nahnu di situ wajib di mustatir dia. Wajib disembunyikan. Tidak boleh dimunculkan ya. Nakumu amama baitikum. Kami berdiri di depan rumah kamu. Jangan disebutkan nahnunya ya. Nahnu itu namanya domir mustatir wujuban ya. Wanat ribu sama ya. Ada pertanyaan? Baik. Wa imma mustatirun jawazan. Dan ada kalanya domir mustatir itu jawazan. Boleh disembunyikan berarti boleh disebutkan. Kal muqaddar fi nahwi Zaidun yaqumu. Ya. Zaidun yaqumu. Coba lihat ini, dijelaskannya di Kawakib. Zaidun yaqumu wa Hindun taqumu.
Fafi kullin min hadhihi yuqaddaru dhamirun mustatirun jawazan lianna zahira yahillu mahallahu. Lau qila Zaidun yaqumu abuhu aw Hindun taqumu ummuha lakana al-kalamu sahihan. Coba ya, perhatikan ini. Bahwa ada domir mustatir itu tidak wajib disembunyikan. Boleh disembunyikan, tapi boleh saja fa'ilnya yang lain. Contohnya apa katanya? Zaidun yaqumu. Kenapa seperti itu? Karena Zaidun yaqumu itu masih boleh ada fa'ilnya yang lain, tidak wajib disembunyikan. Bisa saja fa'ilnya bukan domir. Zaidun yaqumu abuhu. Si Zaid sedang berdiri ayahnya. Jadi tidak mesti dibuat fa'ilnya domir mustatir. Boleh domir mustatir, boleh fa'ilnya yang lain. Sehingga menyembunyikan domirnya itu hukumnya jawazan, bukan wujuban ya. Bukan wajib. Gimana kira-kira? Paham itu? Paham? Beda dengan tadi misalnya akumu ya. Kalau akumu fa'ilnya itu anak. Itu wajib disembunyikan. Tapi kalau yakumu, Zaidun yakumu tidak wajib disembunyikan. Bisa saja tidak disembunyikan dan fa'ilnya bukan domir itu, tapi fa'ilnya zohir tadi, isim zohir ya. Zaidun yakumu abuhu. Jadi fa'ilnya abuhu. Boleh domir mustatir disembunyikan, boleh fa'ilnya yang lain. Wa imma mustatirun jawazan kal muqaddari fi nahwi Zaidun yaqumu. Wa la yakunul mustatiru illa dhamira raf'in imma fa'ilan au naibal fa'ili. Dan tidak ada dhamir mustatir kecuali dhamir rafa'. Ada kalanya dia menjadi fa'il atau naibul fa'il. Ini nanti kita akan jumpa ya. Akan jumpa tentang fa'il dan juga naibul fa'il. Jadi belum bisa kita bicarakan terlalu panjang lebar di sini ya. Nah. Jadi fa'il itu wala yakunul mustatiru illa dhamir raf'in, dan tidak ada dhamir mustatir kecuali dhamir rafa'. Imma fa'ilan, ada kalanya fungsinya sebagai fa'il, au naibal fa'il atau naibul fa'il. Tadi namanya dhamir mustatir, kemudian ada dhamir baris. Apa yang dimaksud dengan dhamir baris? Wal barizu ma lahu suratun fil labzi. Yang dimaksud dengan dhamir baris adalah dhamir yang mempunyai bentuk pada lapas. Tadi yang pertama dhamir mustatir, yang kedua dhamir baris. Jadi kalau dhamir baris itu ada lapasnya ya. Kalau dhamir mustatir tidak disebutkan. Wayan qasimu, dan terbagi ila muttasilin wa munfasilin. Jadi dhamir baris ini terbagi kepada dua ya. Dhamir baris terbagi kepada dua. Yang pertama dhamir baris muttasil, yang kedua dhamir baris munfasil. Apa itu dhamir baris muttasil? Fal muttasilu walladzi la yubtatahu bihin nutqu wa la yaqa'u ba'da illa. Yang dimaksud dengan dhamir baris muttasil ialah alladzi la yubtatahu bihin nutqu, yang tidak dimulai dengannya pembicaraan. Wa la yaqa'u ba'da illa, dan tidak ada sesudah kata-kata illa. Kata Pak
seperti huruf ta pada kumtu. Wakaf, wakafin, katai kumtu seperti huruf ta pada kumtu. Wakafi akramaka, dan seperti huruf kaf pada akramaka. Coba kita lihat ya. Ini pelan-pelan dulu kita buat. Saya khawatir ini yang apa? Yang belum pernah belajar bahasa Arab ya, yang dari SMA. Kalau kita laju-laju kali. Jadi domir baris berarti ada lapasnya, tertulis ya. Kalau domir mustatir tidak tertulis. Itu saja ya. Domir baris terbagi dua, domir baris muttasil, yang kedua domir baris munfasil. Domir baris muttasil itu apa katanya? Domir baris muttasil tidak dimulai dengannya pembicaraan. Beda dengan domir mustatir. Kalau domir mustatir itu bisa dimulai dengannya pembicaraan. Wa, ya, wa tolibun. Dia seorang mahasantri. Itu dimulai. Tapi kalau domir muttasil tidak bisa dimulai. Kenapa? Karena dia bersambung dengan fi'il. Contohnya apa? Kumtu. Ya. Kumtum. Kumtunna. Kepada akramaka, akramaka, akramakum. Dia memuliakan kamu. Kemudian wal munfasidu. Domir baris munfasil ma yuftatahu bihin nutuku. Domir yang dimulai dengannya pembicaraan. Wa yaqa'u ba'da illa, dan bisa terdapat sesudah kata-kata illa. Nahu ana mu'minun wa ma qama illa ana. Nah, coba lihat ya. Ana mu'minun wa ma qama illa ana. Ana inilah dia domir baris munfasil. Kenapa disebut munfasil? Terpisah. Kalau muttasil bersambung dengan fi'il tadi ya. Kalau domir baris muttasil dia bersambung dengan fi'il. Kalau domir baris munfasil terpisah dari fi'il. Tidak nyambung dia dengan fi'il. Kalau domir baris munfasil bisa diawali dengannya kata-kata kalimat. Ana mu'minun wa ma qama illa ana. Saya adalah seorang mukmin, tidak ada yang berdiri kecuali saya. Jadi di situ kita lihat ana itu pada yang awalnya diawali dengan ana, kemudian ada sesudah illa ana, illa ana. Ini ciri-cirinya ya. Wa yanqasibul muttasilu ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Dan terbagi domir baris muttasil kepada domir baris marfu', domir baris mansub, domir baris majrur. Ya. Fal marfu'u nahu. Domir baris marfu' seumpama dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna, doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Ini dia ya. Ini namanya domir baris muttasil marfu. Ya. Wal mansub, dan domir baris mansub. Domir muttasil mansub. Nahu akramani, akramana, akramaka, akramaki, akramakuma, akramakum, akramakunna, akramahu, akramaha, akramahuma, akramahum, akramahunna. Kemudian wal majrur. Domir baris muttasil majrur. Kal mansub. Sama dengan seperti yang mansub. Itu juga kalimatnya. Ya, itu juga kalimatnya. Illa annahu dakhala alaihi amilul jarri. Bedanya hanya kalau yang majrur ini dimasuki oleh amil jar. Dimasuki oleh huruf jar.
Contohnya apa? Marrobi, marrobina. Sampai yang tadi itu. Kita lihat. Ya. Seperti persis seperti yang tadi. Akromani, marrobi. Akromana, marrobina. Akromaka, marrobika. Akromaki, marrobiki. Akromakuma, marrobikuma. Akromakum, marrobikum. Akromakunna, marrobikunna. Akromahu, marrobihi. Akromaha, marrobiha. Akromahuma, marrobihima. Akromahum, marrobihim. Akromahunna, marrobihinna. Jadi itu juga apanya? Ya, itu juga kalimatnya. Bedanya cuma kalau dia domir baris muttasil mansub, dia bersambung dengan fi'il muta'addi. Kalau muttasil majrur, dia bersambung dengan amil jar, huruf jar. Wayan qasimul munfasilu ila, dan terbagi domir baris munfasil kepada marfu'in wa mansubin. Kepada domir munfasil marfu' dan domir munfasil mansub. Fal marfu' isna asyara. Domir munfasil marfu' ada 12, ya, kalimatan. Ada 12 kalimat. Wahia, ana, wa nahnu, wa anta, wa anti. Ini sudah berulang kali kita kita sebutkan, ya. Wa humahum sampai akhir itu, ya. Itu namanya domir munfasil marfu'. Fa kullu wahidin min hadhihi dhamairi idza waqa'a fi ibtida'il kalami fa huwa mubtada'un. Fa kullu wahidin, setiap satu dari domir munfasil marfu' ini, idza waqa'a, apabila terletak, fi ibtida'il kalami, di permulaan kalimat, di permulaan kalam, di permulaan kalimat, bahwa mubtadaun, maka i'rabnya menjadi mubtada. Na'u, apa contohnya? Ana rabbukum. Nah, Al-Qur'an, ya. Ana rabbukum. Ana talibun. Ana talibatun. Ana mudarrisun. Jadi ananya itu mubtada. Kalau dia mubtada berarti dia memerlukan apa? Khobar. Khobar. Maka yang khobarnya itu dirapatkan juga. Makanya ana rabbukum wa nahnul warisun. Nahnul warisun, kita adalah ahli waris. Al warisun ini menjadi khabar dia. Anta maulana, engkau adalah junjungan kami. Jadi maulana itu sebagai khabar. Jadi antanya itu sebagai mubtada. Jadi kalau domir munfasil marfu' itu diletakkan di awal kalimat, di awal jumlah, dia menjadi mubtada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Jadi huwanya itu, ya. Huwanya itu domir, ini mubtada. Qadirun sebagai khabarnya. Kemudian domir munfasil mansub isna asyara wal mansubu isna asyara kalimatan. Dan domir munfasil mansub ada 12 kalimat juga. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Kemarin sudah kita bicarakan, kita buat contohnya itu iyyaka na'budu, ya. Waktu kita buat contoh Fatihah, ya. Iyyaka na'budu. Iyakanya itu itulah dia nih. Termasuk domir munfasil mansub. Fahajid domairu la takunu illa maf'ulan bi. Domir munfasil mansub ini tidak ada kecuali maf'ulun bi. Jadi i'rabnya selalu maf'ulun bi. Dimanapun letaknya dia maf'ulun bi. Ya. Iyyaka wal kajiba. Iyyaka, ya itu lain lagi, ya. Iyyaka na'budu. Nahu, ini muncul lagi contohnya, ya. Nahu, iyyaka na'budu. Iyyakum kanu ya'buduna.
Wa mata amkana ayyuta bid dhamiri muttasilan fala yajuzu ayyuta bihi munfasilan. Wa mata, dan kapan-kapan. Bila-bila masa, kapan-kapan. Amkana ayyuta bid dhamiri muttasilan, mungkin didatangkan dalam bentuk dhamir muttasil, fala yajuzu ayyuta bihi munfasilan. Tidak boleh diguna dhamir munfasil. Jadi ada aturan ya. Kalau kita menyusun kalimat, kalau memungkinkan dibuat dalam bentuk dhamir muttasil, tidak boleh kita mengguna dalam bentuk dhamir munfasil. Fala yuqalu fi nahwi, maka tidak boleh dikatakan pada seumpama qumtu qama ana, enggak boleh. Qumtu qama ana, ini mubazir ya, dia punya kosakata mubazir. Qumtu qama ana, aku telah berdiri, qama ana, telah berdiri anak, qama ana, enggak boleh. Wala fi akramaka akrama iyaka, ya. Akramaka akrama iyaka, dia telah memuliakanmu, akrama iyaka. Jadi tidak boleh diguna dhamir muttasil ya. Tidak boleh diguna dhamir munfasil kalau memungkinkan digunakan dhamir muttasil. Illa, kecuali pada contoh salnihi ya, salnihi. Apa artinya nih? Apa contohnya nih? Sal itu satu apa, fil amar ya, salnihi, tanyakanlah kepada aku tentang dia ya. Salnihi, dia gunakan dhamir muttasil. Boleh juga salni iyahu, tanyakanlah kepada aku tentang dia. Jadi boleh di sini ya, salnihi boleh, salni iyahu. Baik, sampai situ saja. Ada pertanyaan? Sudah lewat 30, saya kira udah cukup ya. Nanti terlalu ngantuk pula, terlalu malam. Ada pertanyaan sampai sini? Ustaz, Ya. berarti sekarang kita udah pertemuan ketiga ya Ustaz? Ya, pertemuan ketiga ini. Baik. Ya. Baik, itu saja ya. Ada pertanyaan? Kita tutup ya. Kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Syukran, Ustaz.